Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari siapapun sebagai warga Indonesia tentu semuanya menolak narkoba dan sangat berkeinginan anak-anak bangsa ini juga bapaknya juga keluarganya semua terbebas dari narkoba. Kita alhamdulillah dan terima kasih sebagai bangsa yang oleh negara dibentuk juga badan anti narkoba yang sekarang diketuai oleh Dr. Idrus dan semua yang terlibat dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Kita baca banyak tentang literatur betapa narkoba itu sangat bahaya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan normal maupun sebagai menjaga harta martabat bangsa. Bangsa ini pernah berprestasi mengusir penjajah, tapi akan hancur dan tidak bernilai jika kita semua terjangkit. Hampir semua kecelakaan rata-rata supirnya sebagian besar juga disebabkan kurang fokus karena ada masalah dengan narkoba. Begitu juga pembunuhan, begitu juga pelecehan rata-rata disebabkan oleh narkoba. Memang banyak yang tidak disebabkan narkoba, tapi yang kita dalam konteks ini fokus banyak kecelakaan juga diantara sebabnya narkoba, pembunuhan juga disebabkan narkoba, dan banyak lagi yang disebabkan narkoba. Jadi saya mohon bangsa ini semuanya bahu-membahu untuk melawan narkoba. Kedua, bahwa dalam literatur kita di dunia kiai ada cerita tentang ada seorang baik, orang yang perilakunya baik itu digoda beberapa kesalahan nggak mau, tapi akhirnya digoda dianggap dosa paling kecil itu mabuk, tapi setelah mabuk malah akhirnya dia punya dosa memerkosa dan punya dosa membunuh. Betapa efek dari narkoba itu buruk sekali. Maka bangsa ini diantara syarat ketahanannya harus terbebas dari pengaruh narkoba, karena yang punya efek tak kita rusak, perilaku kita rusak, empati kita rusak, kasih sayang kita rusak, dan sebagainya dan sebagainya. Di hampir semua penelitian, tentu ini dalam konteks yang kita khawatirkan ya, yang kita khawatirkan itu rata-rata banyak kecelakaan, baik kecelakaan di jalan maupun kecelakaan sosial maupun kecelakaan sistem sosial yang lain atau sistem pendidikan, semuanya itu masalah besarnya karena terjangkit. Karena kalau orang dengan kesadaran yang baik, meskipun dengan ide yang kurang baik, tetap bagus untuk bangsa ini. Setidaknya ada fungsi lain yang bisa diperdayakan, asal tidak kena narkoba. Mungkin anak-anak yang sekolahnya kurang pinter, yang kurang cerdas, asal tidak kena narkoba, insya Allah tetap bisa diperdayakan di masyarakat. Semoga barokahnya ya, nilai-nilai yang dianut para kiai, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh semuanya itu nilai-nilai bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan harus dimulai dari terbebas dari narkoba. Masyarakat harus melakukan perlawanan dengan cara hidup sehat, hidup bervisi, hidup bermartabat, bermarwah, dan semuanya itu tetap saja dimulai dari kesadaran. Kesadaran itu tidak dilanjutkan oleh narkoba. Saya kira demikian, mohon maaf, dan saya akan, bukan saya tok, semuanya pasti akan mendukung dan ikut melawan bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bayaudin Nur Salim. Mana kali ini adalah pesan dari Gus Baha kepada teman-teman muda dan teman-teman semua warga Indonesia agar menghindari ataupun menjauhi dan katakan no pada narkoba, karena narkoba itu memang benar-benar menjadi penghancur pertama ataupun salah satu jalan untuk masuknya kemaksiatan-kemaksiatan lain ataupun dosa-dosa besar yang lain, kayak seperti dalam cerita Kiai Barseso, di mana dia itu diuji padahal dia itu orang yang solih, orang yang ibaratnya itu ibadahnya bertahun-tahun, tapi kemudian dikecoh oleh setan atau iblis yang menyerupai sebagai santrinya. Kemudian dia itu dibujuk agar melakukan dosa karena dia itu bisa betah
betah melakukan ibadah karena pernah melakukan dosa, eling kepada dosanya. Kemudian Kiai Barseso itu memilah-milah dosa mana yang paling kecil, dan di menurut dia yang paling kecil itu adalah dosa mabuk atau dosa ngefly gitu. Akhirnya dia memakai narkoba ataupun mabuk homer. Kemudian setelah mabuk itu ternyata dia malah akhirnya memperkosa yang menjual homer itu. Kemudian setelah memperkosa diketahui oleh suaminya, akhirnya malah terjadi pertikaian, akhirnya membunuh suami dari penjual dari obat terlarang tersebut. Nah, akhirnya karena dianggapnya dosa terkecil itu adalah mabuk, karena mabuk itu malah dia melakukan perbuatan memperkosa orang atau zina, kemudian dia sampai membunuh orang lain. Nah, itu dosanya jadi berkali-kali lipat. Nah, maka dari itu intinya adalah jalan masuk utama kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang lain ataupun perbuatan tercela yang lain bisa melalui narkoba. Jadi untuk semua orang yang ada di Indonesia ini, katakan no dan tolak segala bentuk, macam-macam bentuk narkoba dan minuman keras. Itu pesan dari Gus Bahak. Selanjutnya beliau juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena telah memfasilitasi adanya lembaga yang menangani tentang narkoba dan narkotika dan juga minuman keras. Ada BNN, sehingga lembaga pemerintah itu yang menanggulangi ataupun menolak ataupun memerangi narkoba, sehingga peran serta pemerintah dalam upaya menghindari dan memerangi narkoba itu jelas terlibat. Pemerintah telah terlibat dalam upaya penanggulangan itu, dan artinya pemerintah juga mempunyai konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu jangan sampai terbodohi oleh narkoba, karena narkoba efeknya akan bermacam-macam dan dampak buruknya lebih banyak tentunya. Mungkin itu ya teman-teman, ngaji kita sebentar saja, sekilas saja tentang pesan dari Gus Bahak mengenai agar para generasi muda khususnya dan semua orang yang ada di Indonesia untuk menghindari narkoba. Karena dari tinjauan agama maupun dari tinjauan apapun, narkoba itu tetap buruk. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, dan mari bersama-sama perangi narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.